Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tanda ibadah sholat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cek sholatmu. Apakah sudah benar-benar sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan berikut adalah 5 tanda sholatmu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sholat yang benar dan tepat yang bisa mendatangkan 5 manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Paling tidak menjauhkan pelakunya dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan mungkar. Jika seseorang sholat, namun masih melakukan perbuatan maksiat, seperti korupsi, pembunuhan, perzinahan, kezoliman, berarti sholatnya ada yang tidak tepat. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan tiang agama karena sholat merupakan amal ibadah yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari penentuan. Kualitas keimanan seseorang dalam Islam dapat diukur dari komitmen dalam mengamalkan ajaran yang ada, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Sholat sebagai salah satu dari rukun Islam memang merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Namun lebih dari itu sebetulnya sholat tidak hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman, karena sholat adalah tiang agama. Begitu pentingnya kedudukan sholat dalam syariat Islam, sehingga sholat menjadi kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan, setelah seorang muslim mengakui kebenaran atas keberadaan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat juga akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang mampu menyelami maknanya, setidaknya, ia akan merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Lantas, seperti apa saja tanda-tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut adalah tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa Allah telah menerima sholat seorang hamba. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis qudsi mengenai orang-orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku, Allah, hanya akan menerima sholat dari orang yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan tutup sholat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Secara umum dapat dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika sholatmu baik maka baik pula seluruh amalan lainnya, begitu pula sebaliknya. Siapakah hamba yang sholatnya diterima? Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib buah karya Al-Hafidz Zakiyuddin Al-Munziri ada keterangan sebuah hadits qudsi, di dalamnya Allah menjelaskan tentang siapa sajakah di antara hamba-hambanya yang sholatnya akan diterima, di antaranya adalah Allah berfirman, aku terima sholatnya seseorang yang ketika ia sholat ia tawadu, merasa kecil, di hadapan kebesaranku. Dari ketawaduannya inilah akan memunculkan kehusyuan. Yakni orang yang tidak menyombongkan diri terhadap sesama. Yaitu mereka yang tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan. Mereka yang menggunakan waktu siang untuk terus mengingat Allah. Berzikir di sini berarti merasakan Allah selalu berada dekat dalam hidupnya, dan meyakini bahwa Allah selalu memonitor setiap geraknya. Dari sinilah akan muncul perasaan waskat, pengawasan melekat. Yakni mereka yang cinta kepada fakir miskin, ibnu sabil, para janda-janda tua dan peduli kepada mereka yang tertimpa musibah. Lalu siapa saja golongan orang-orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut ciri-cirinya. 1. Seorang lelaki yang sholat sendirian tanpa membaca sesuatu. 2. Seorang lelaki yang mengerjakan sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. 3. Seorang lelaki yang minum arak tanpa meninggalkannya, taubat. 4. Seorang lelaki yang menjadi imam padahal orang yang menjadi makmum membencinya. 5. Seorang anak lelaki yang melarikan diri dari rumah tanpa izin kedua ibu bapaknya. 6. Seorang perempuan yang suaminya marah atau menegur kepadanya lalu si istri memberontak. 7. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim serta menganiaya. 8. Seorang perempuan yang tidak menutup aurat. 9. Seorang yang suka makan riba. 10. Seorang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. HR Bukhari dan Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat menahan daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya sholatnya itu hanya menambahkan kemungkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa tanda-tanda sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.